Bayangkan kamu sudah berjalan sejauh ini, melewati audisi, melewati kritik, melewati rasa rindu rumah, dan sekarang kamu berdiri di panggung paling bergengsi. Lampu menyala terang, sorak penonton menggema. Tinggal satu langkah lagi menuju grand final. Tapi justru di titik itulah, semuanya berhenti. Itu yang dialami April, gadis sederhana asal Cirebon. Nama yang selama berminggu-minggu disebut sebagai calon juara. Malam itu seharusnya jadi malam pembuktian, namun yang terjadi justru sebaliknya. Nama April dipanggil, bukan sebagai finalis yang lolos, tapi sebagai kontestan yang harus berhenti di top 3. Studio mendadak hening. Jutaan penonton di rumah terdiam, dan satu pertanyaan yang sama langsung menggema di mana-mana. Kenapa harus April? Jawabannya tidak pernah benar-benar dijelaskan. Sampai akhirnya, bertahun kemudian, satu ucapan dari sosok penting di balik layar muncul ke permukaan. Ucapan yang membuat studio terdiam. Ucapan yang membuat banyak orang berkaca-kaca. Dan ucapan yang bisa mengubah cara kamu melihat sosok April selamanya. Detik yang terasa melambat. Coba ingat lagi malam itu. 3 nama berdiri di panggung. Senyum dipaksakan. Jantung berdegup lebih kencang dari musik latar. April berdiri dengan gaun terbaiknya. Make up rapi, postur tegak. Tapi hanya dia yang tahu. Tangannya dingin, napasnya pendek. Host memegang amplop. Penonton meneriakkan nama jagoannya. Di rumah, jutaan orang ikut menahan napas. Dan ketika nama April disebut, reaksinya bukan sorak kemenangan. Wajahnya membeku sesaat. Senyumnya turun pelan. Matanya berkaca-kaca, tapi tetap berusaha tegar. Bukan karena salah nada, bukan karena lupa lirik, bukan karena sikap buruk. Namun malam itu, perjalanannya berhenti. Dan sejak detik itu, semua terasa seperti berjalan dalam gerakan lambat. Tapi itu baru permulaan. Ledakan emosi publik. Begitu acara selesai, satu hal langsung terjadi. Media sosial meledak. Timeline penuh potongan video. Kolom komentar dipenuhi tanda tanya. Emosi bercampur aduk antara sedih, marah, dan tidak percaya. Serius ini? Kok bisa? Ada apa sebenarnya? Ada yang menghitung ulang SMS, ada yang membandingkan nilai juri, ada juga yang mulai menyusun teori-teori liar. Nama April disebut di mana-mana, bukan hanya sebagai peserta, tapi sebagai simbol ketidakadilan. Hari berganti, minggu berlalu, namun rasa penasaran tidak juga reda. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu hal yang luput dari perhatian banyak orang. Jawaban sesungguhnya tidak pernah ada di panggung pengumuman. Jawabannya justru tersembunyi di balik layar. Dan di sanalah cerita ini mulai berubah arah. April yang tidak kamu lihat di TV. Di layar kaca, kamu melihat April bernyanyi. Tapi di balik kamera, ada versi April yang jarang dibahas. Anak daerah yang datang paling pagi ke studio, yang mendengarkan kritik tanpa membantah, yang tetap menyapa kru dengan senyum meski kelelahan. Bagi sebagian orang, dia hanyalah kontestan. Tapi bagi orang-orang di balik layar, April adalah gambaran anak yang sedang berjuang mengubah hidup. Setiap latihan ia jalani serius. Setiap komentar ia simpan dalam hati. Setiap minggu ia bertahan, sementara satu persatu pesaingnya harus pulang. Ketika akhirnya ia tembus 3 besar, banyak yang bilang itu sudah pasti jalannya menuju grand final. Namun di balik angka dan sorak penonton, ada pertimbangan lain yang tidak pernah diumumkan di mikrofon. Dan semua itu diperhatikan oleh satu sosok penting. Sosok yang kelak akan mengucapkan kalimat paling menyentuh malam itu. Keputusan yang tidak populer. Mengambil keputusan di panggung sebesar itu bukan perkara mudah, apalagi ketika satu nama sudah terlanjur dicintai publik. Di balik layar, keputusan bukan hanya soal performa satu malam, bukan hanya soal suara tinggi atau teknik. Ada evaluasi panjang, ada diskusi berjam-jam, ada pertanyaan yang tidak pernah dibahas penonton. Apakah mentalnya siap? Apakah jalur karirnya aman? Apakah waktu ini adalah waktu terbaik untuk melangkah lebih jauh? Dan ketika akhirnya keputusan diambil, itu bukan keputusan yang semua orang akan terima. April mungkin hanya mendengar hasil akhirnya, tapi orang-orang di balik layar tahu betapa beratnya keputusan itu. Dan di tengah keheningan studio, seseorang berdiri dari kursinya. Bukan untuk menjelaskan angka, tapi untuk berbicara dari hati. Ucapan yang membuat semuanya diam. Ibu Harsiwi melangkah maju. Nada bicaranya berbeda dari biasanya.
tidak kaku, tidak formal. Ia memanggil nama April, bukan sebagai peserta, tapi seperti seorang ibu memanggil anaknya. Ia tidak bicara tentang kalah. Ia tidak bicara tentang kegagalan. Ia bicara tentang perjalanan. Tentang kerja keras yang dilihat dari hari pertama. Tentang sikap yang tidak berubah meski berada di puncak. Tentang kerendahan hati yang jarang dimiliki di usia muda. Satu kalimatnya membuat studio hening. Bahwa bagi mereka, April bukan kontestan yang gugur. April adalah bintang yang kebetulan garis finishnya di kompetisi ini berhenti di top 3. Bukan akhir, hanya penempatan waktu. Dan disitulah, banyak mata mulai berkaca-kaca. Kebenaran yang perlahan muncul. Beberapa waktu kemudian, rekaman ucapan itu beredar. Bukan potongan sensasi, bukan klarifikasi defensif, tapi pengakuan jujur bahwa nilai dan SMS memang menempatkan April di posisi itu. Namun rasa bangga terhadap April tidak pernah berkurang. Bahkan, pintu masih terbuka lebar. Ucapan itu terdengar sederhana, tapi maknanya dalam. Karena di industri hiburan, tidak semua yang juara bertahan lama, dan tidak semua yang kalah berhenti di situ. Kadang, tidak menang adalah cara semesta melindungi. Melindungi dari tekanan yang terlalu cepat, melindungi dari ekspektasi yang belum siap dipikul. Dan mungkin, itulah yang sedang terjadi pada April. Dari studio ke Cirebon. Sementara itu di Cirebon, satu nama terus disebut. Di warung kopi, di angkot, di grup WhatsApp keluarga. Ada bangga, ada sedih, ada kecewa. Tapi ketika ucapan itu sampai ke telinga mereka, perlahan emosi berubah. Marah menjadi haru, protes menjadi doa. April bukan pulang sebagai yang gagal, tapi sebagai anak daerah yang sudah membuktikan dirinya di panggung nasional. Dan dari sana, satu hal mulai terasa jelas, bahwa cerita April tidak berhenti di acara itu. Justru baru dimulai. Makna di balik kekalahan. Kadang momen paling menyentuh bukan saat kembang api dinyalakan untuk pemenang, tapi saat seseorang berdiri dengan mata berkaca-kaca dan tetap memilih tersenyum. April melakukan itu. Ia mengucapkan terima kasih. Ia meminta maaf. Ia mengirim salam untuk keluarga di rumah. Tidak ada dendam, tidak ada kemarahan, hanya ketegaran. Dan mungkin, itulah alasan sesungguhnya kenapa banyak orang masih membicarakan April sampai hari ini. Bukan karena ia juara, tapi karena caranya menerima. Bukan akhir, tapi awal. Sekarang coba tanyakan ke diri kamu sendiri. Kalau malam itu April lolos ke Grand Final, apakah ceritanya akan sekuat ini? Atau justru karena ia berhenti di top 3, kita akhirnya melihat sisi manusia yang jarang terlihat di televisi. Hidup tidak selalu memberi kita apa yang kita inginkan, tapi sering memberi apa yang kita butuhkan. Dan mungkin, keluarnya April di titik tertinggi bukan kegagalan, melainkan cara semesta berkata pelan, tenang, panggungmu belum selesai. Karena kadang, cerita paling besar justru dimulai saat sorotan kamera utama dimatikan. Dan sejak malam itu, nama April bukan lagi sekadar kontestan, tapi simbol bahwa tidak jadi juara bukan berarti tidak ditakdirkan bersinar.